Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab kedua, kebijakan dan kepriwaraan Nabi Muhammad SAW. Tugasnya ada 10, yaitu siapakah 3 orang utusan kaum Quraisy dalam perang Badar, siapakah 3 orang utusan kaum Muslim dalam perang Badar, siapakah pemimpin kafir Quraisy yang gugur dalam perang Badar, ada berapa jumlah tentara Islam yang gugur dalam perang Badar ini, apa nama lain dari perang Badar, mengapa perang Uhud terjadi, kapan perang Uhud terjadi, dan mengapa dinamakan perang Uhud, berapa jumlah tentara Islam yang gugur dalam perang Badar, dan terakhir apa hikmah dari perang Uhud. Silakan kalian buka untuk mencari jawaban-jawaban tersebut. Buka di halaman 29 sampai 30, Bapak akan jelaskan. Dalam tradisi peperangan bangsa Arab sering dimulai dengan perang tanding. Ada 3 orang yang maju dari kaum kafir Quraisy, yaitu Syaibah, Utbah, dan Walid bin Ubah. Sedangkan dari kaum muslimin itu adalah Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga jawan kafir tadi dapat dikalahkan oleh kesatria pasukan muslim. Setelah selesai, maka terjadilah peperangan terbuka yang melibatkan banyak pasukan dari kedua belah pihak. Jadi jawaban nomor 1 dan 2 ini di bagian sini ya. Situ. Lalu Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar memberikan seruan semangat kepada pasukan muslim untuk terus berperang. Beliau bersabda, demi dirimu Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan seruan tersebut, pasukan muslim semakin bersemangat dalam berperang melawan kafir Quraisy. Walaupun jumlah pasukan muslim itu sedikit, tetapi semangat juang mereka dalam membela agama sangat besar dan tinggi. Di samping itu juga Rasulullah juga memohon kepada Allah untuk kemenangan dalam perang Badar ini berada di pihak muslim. Dari pihak Quraisy sendiri justru sebaliknya, mereka merasa khawatir dengan melihat semangat juang yang tinggi dari pasukan muslim untuk meraih surga. Mereka tidak punya motivasi apa-apa dalam berperang selain rasa kebencian dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka tujuan berperang ini dari kaum kafir Quraisy itu hanya untuk melampiaskan nafsu, dendam, dan kebencian belaka. Sedangkan dari pasukan muslim, mereka berperang demi agama dan surga yang dijanjikan. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pihak muslim dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal bin Hisham. Jadi ada pertanyaan tadi, siapakah pemimpin kafir Quraisy yang gugur dalam perang Badar? Yaitu jawabannya Abu Jahal bin Hisham. Kemenangan perang Badar ini ada di pihak orang-orang Islam dengan gemilang. Abu Jahal tewas dan 14 tentara Islam gugur sebagai mujahid yang terdiri dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. 4. Ada berapa jumlah tentara Islam yang gugur dalam perang Badar tadi? Itu tadi jawabannya. Ada di halaman 30 di baris pertama. Perang Badar ini juga disebut dengan Yaumul Furqan, yang artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jika dalam perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selama-lamanya. Maka dengan kemenangan ini, kedudukan umat Islam semakin kuat dan kukuh. Tadi ada pertanyaan, apa nama lain dari perang Badar? Itu adalah ini nama lainnya. Demikianlah akhir dari babak peperangan antara kafir Quraisy yang selalu berusaha untuk menghalangi dan menghancurkan Islam dari muka bumi ini. Meskipun pasukan muslim sedikit, ternyata dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan perlengkapan yang serba mencukupi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa perang Badar ini. Setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar, rasa lega dan gembira meliputi suasana kaum muslimin di Madinah. Sedangkan bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, juga menambah kebencian dan dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Perang Uhud, kalian buka halaman 30-31, disebabkan oleh kekalahan pada perang Badar sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang ini dikomandoi oleh Abu Sofyan. Ada pertanyaan tadi, mengapa perang Uhud terjadi? Yaitu tadi, perang Uhud terjadi karena kekalahan pada perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 tentara.
Pihak umat Islam dipersiapkan 1.000 orang tentara, tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian, pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. Peperangan ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Ada pertanyaan juga tadi, kapan Perang Uhud terjadi dan mengapa dinamakan Perang Uhud? Oke. Jalannya peperangan cukup sengit, pada awalnya tentara muslim proyek kemenangan, tapi keadaan berbalik karena yang diberi tugas sebagai pemanah yang jumlahnya 50 orang itu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya, kafir Quraisy bisa merebut posisi yang ditinggalkan pasukan umat Islam. Akibat perang Uhud ini, di Bukit Uhud ini, Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka cukup parah. Ada 70 orang tentara Islam gugur sebagai syuhada, dan dari kafir Quraisy terdapat 23 yang tewas. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, gugur dalam perang tersebut. Hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak menaati dan patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW. Pasukan pemanah ini tergiur dengan harta rampasan dan kehidupan duniawi lainnya. Karena teledor, karena tidak bersiaga. Karena ada melihat harta rampasan, pasukan muslim turun dan akhirnya mereka menjadi sasaran untuk dikalahkan. Seandainya mereka taat dan patuh, niscaya kemenangan gemilang sudah di tangan umat Islam. Itulah akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan sehingga dapat direbut oleh pihak musuh. Musuh mengetahui peluang untuk memukul mundur lawan dan dari daerah pertahanan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan muslim dari daerah pertahanan. Dan mereka juga berhasil mengalahkan pasukan muslim dengan memakan korban yang sangat banyak. Pertanyaan terakhir tadi apa? Berapa jumlah tentara Islam yang gugur dalam perang Badar? Dan apa hikmah dari perang Uhud? Tadi ada Bapak sudah jelaskan. Kerjakan tugas ini 1-10, tidak usah tulis soalnya. Langsung saja jawabannya, kalian foto, tulis di buku tulis ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.